Kembali bersama kami, umat muslim di seluruh dunia melaksanakan sholat tarawih pada tiap malam di bulan Ramadan, mulai dari jutaan umat muslim yang berkumpul di Masjidil Haram, sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia dan pengungsian korban gempa Turki hingga umat muslim Kashmir yang tetap beribadah di tengah pembatasan. Jutaan jemaah dari penjuru dunia berkumpul di Masjidil Haram, Mekah, Arab Saudi untuk sholat tarawih di hari pertama Ramadan. Lebih dari 12.000 petugas dikerahkan untuk melayani jemaah. Petugas mengatur agar jemaah tidak berdesakan dan mengganggu kenyamanan. Selain musim haji, Ramadan adalah bulan sibuk di Masjidil Haram. Terlebih ada hadis yang berbunyi, jika Ramadan tiba berumrohlah saat itu, karena umroh Ramadan senilai dengan haji. Ribuan umat muslim memadati Masjid Hagia Sophia di Istanbul, Turki untuk mengikuti sholat tarawih pertama. Bagi umat muslim, Masjid Hagia Sophia menjadi masjid yang sangat bersejarah. Ini adalah bulan Ramadan kedua, umat muslim Turki bisa sholat tarawih di Masjid Hagia Sophia. Setelah 88 tahun beralih fungsi sebagai museum, Hagia Sophia kembali berfungsi sebagai masjid pada tahun 2020. Namun, ketika itu pandemi COVID-19 membuat sholat tarawih tidak bisa dilaksanakan di Hagia Sophia. Sementara warga Turki di Hatay, salah satu wilayah yang terdampak gempa paling parah, melaksanakan sholat tarawih pertamanya di pengungsian. Para korban gempa tidak bisa sholat tarawih di masjid karena banyak masjid di wilayah yang terdampak parah gempa kini dalam kondisi rusak. Meski harus sholat tarawih di tenda pengungsian, tidak mengurangi kehusyuan mereka. Umat muslim Kashmir di Srinagar, India melaksanakan sholat tarawih pertama di bulan Ramadan 2023. Di tengah-tengah perselisihan sengit antara pihak berwenang India dengan muslim Kashmir, sholat tarawih tetap dilaksanakan. Bagi muslim Kashmir, masjid adalah tempat suci di mana mereka beribadah sekaligus menyuarakan hak-hak politik mereka. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu Ramadan di Paris, Prancis tak kalah menarik ya untuk disimak, dan di Ramadan kali ini umat muslim di Prancis harus berpuasa selama 14 jam. Beginilah suasana di Masjid Agung Paris, Prancis memasuki hari ketiga puasa. Cukup banyak umat muslim di Prancis yang beribadah di masjid selama bulan Ramadan, mulai dari sholat subuh hingga sholat tarawih. Saat ini Prancis sudah memasuki musim semi dengan suhu mencapai 10 derajat Celcius. Matahari terbit pada pukul 5 subuh dan terbenam pada pukul 7 malam. Sehingga umat muslim di Paris harus menahan lapar dan haus selama 14 jam. Dan pemirsa, potret Ramadan di negara lain memang selalu menarik untuk diketahui, terutama di negara yang mayoritas non-muslim, salah satunya Prancis, dan kita akan berbincang dengan diaspora yang langsung saat ini berada di kota mode Paris, Prancis. Sudah bergabung bersama kami Maxine Sukoutomo. Bonjour Maxine, comment ça va? Bonjour, Monsieur Junot. Bien, merci. Yeah, Et vous? I'm good. I'm sorry, I'm using Baik. English ya, both ya. Bagaimana suasana Ramadan di sana, Maxine? Kalau Anda bisa gambarkan untuk hari ini. Mungkin bisa dimulai dengan kata sejuk. Oke. Jadi tadi kan Aha. ya menyebut temperatur ya memang benar sekarang sudah masuk musim semi. Aha. Kalau dinginnya sih masih masih kerasa dingin ya 10 derajat. Oke. Tapi bedanya dengan musim dingin mataharinya lebih muncul sekarang. Oke. Lebih silau gitu. Jadi Lebih silau. glowing lah. Iya, Kak. Glowing ya. Oke. And then Iya. saya dengar juga bahwa berarti sekarang lagi musim semi ya jatuhnya ya. Sekarang lagi musim semi, tapi di musim Aha. semi di sini jadi temperaturnya tuh kalau pagi 9 derajat, terus siang itu 14 derajat, nanti malam 10 derajat. Dan waktu puasanya tadi. Kemudian Ya. ya, dan anginnya ya ini kelihatan kan Oke. tiup-tiup. Yes. That one behind you ya, Eiffel Tower ya. Oke. Ya. Keren banget ngabuburitnya ya. Oke, Maxine, kalau kita bicara Ramadan as a Muslim ya, sebagai seorang Muslim di Prancis, ini Ramadan keberapa di sana kalau boleh tahu? Ini Ramadan keempat, Mhm. tapi gini, jadi saya baru balik sini sebenarnya, Oke. balik sini bulan Januari kemarin Baik. untuk kerja. Mhm. Sebelumnya pernah tinggal 3 tahun di sini sebagai mahasiswa gitu. Oke.
Jadi kalau sebagai diaspora pekerja di sini tahun pertama, Tahun tapi pertama. kalau sebagai diaspora pada umumnya Mhm. keempat kalinya, termasuk Kali ya. pengalaman mahasiswa dulu. Ada perbedaan tidak ketika bicara Ramadan kali ini, dan tentunya pandemi kan sudah mulai berkurang. Ada hal yang Anda Ya. rasakan, apakah Ramadan lebih gampang in terms of mungkin mobilitas, mendapatkan tadi makanan, takjil? Bedanya, jadi waktu saya pikir 2013 pada 15, itu musim panas. Oke. Pas bulan Juli Agustus, panasnya itu 35 derajat sampai 40 derajat dan kering. Ya, sedangkan sekarang musim semi dan lumayan agak lembab, jadi ya bedanya di situ yang pertama. Oke. Kemudian ya, kedua kalau dari makanan di sini banyak banyak masyarakat keturunan Maghreb itu Afrika Utara, dari Maroko, Maroko, Aljazair, ya. Tunisia. Jadi gampang dapat kurma di sini, alhamdulillah. Dan Alhamdulillah. kurmanya macam-macam. Kenapa Gitu. kurmanya? Harganya juga lebih bersaing. Oke. Kurmanya macam-macam jenisnya. Iya. Pastilah, kurmanya kan di Prancis. Kurma Paris, beda. Nah, kalau kita bicara komunitas di situ, Maxim, kita tahu Muslim minoritas ya di negara non Muslim ya yang menjadi mayoritas. Bagaimana sebenarnya acceptance dari publik Prancis sendiri kalau kita bicara Ramadan? Banyak yang pasti belum paham ya. Ada yang berpuasa seperti itu. Ya. Aha. Ya, alhamdulillah di sini tingkat penerimaan masyarakat cukup baik. Jadi memang kalau kita lihat kan Prancis itu negaranya sekuler, Betul. jadi memisahkan agama dari pemerintah. Gitu. Tapi maksud sekularisme di Prancis ini adalah untuk menghargai semua kepercayaan dan juga semua orang-orang yang memilih untuk tidak percaya. Baik. Ya, ini mungkin yang agak berbeda dengan Indonesia. Kalau di Indonesia kan kita di KTP sudah didata ya agamanya apa, kepercayaannya apa. Kalau di sini itu malah kebalikannya, pemerintah tidak boleh mendata kepercayaan masyarakatnya. Oke. Nah, kalau untuk tapi meski demikian pertumbuhan Islam di sini cukup baik ya. Jadi kalau kita lihat data sekitar 10 tahun yang lalu, masyarakat Muslim di Prancis itu sekitar 5%, saat ini sekitar 8%, dan diperkirakan tahun 2030 nanti di atas 10% jumlahnya. Jadi makin meningkat. Jadi itu menunjukkan bahwa meningkat dan juga ada ruang untuk tumbuh gitu. Betul. Di Prancis itu agama Islam itu agama nomor 2 paling besar dari jumlah pemeluknya, dan agama nomor 3 paling besar dari jumlah rumah ibadah. Oke, bagus, alhamdulillah. Kalau kita lihat di Eropa, lingkungan Uni Eropa, ya antara negara anggota Uni Eropa, di Prancis itu malah negara yang paling banyak kaum Muslimnya. Oke, ya, itu yang kita juga banyak tahu. Kalau bicara diaspora sendiri, diaspora Indonesia, bagaimana komunitas di situ, Maxim? Apakah tadi sama saling bantu, saling kontak? Karena kalau di Amerika, di Australia, ini kan komunitas Indo kuat sekali. Kalau di Prancis gimana? Ya, alhamdulillah di sini jadi kan kami minoritas di sini. Jadi kaum Muslim itu minoritas. Kemudian masyarakat Indonesia Muslim di sini ya tentu minoritas juga gitu. Nah, minoritas ini membuat kita menjadi semakin erat silaturahminya, dan jiwa gotong royongnya itu juga sangat tinggi. Di Kota Paris ada Kedutaan Besar Republik Indonesia. Baik. Ada ada tempat beribadah, dan setiap sholat asar itu ada kultum, ada kajian-kajian ringan. Kemudian insya Allah nanti malam ini ada buka puasa bersama. Jadi biasanya setiap Sabtu malam sama bulan Ramadan. Gitu. Kemudian tadi juga nanya tentang gimana masyarakat di sini. Ya ini juga saya sharing sedikit. Jadi di kantor ada juga beberapa orang Muslim gitu, meskipun nggak banyak gitu. Nah terus di kantor juga ya biasanya kan kita di sini makan siang bareng-bareng gitu. Nah cuman ini hari Kamis kan mulai puasa hari pertama ya. Saya bilang maaf saya sedang tidak makan siang gitu karena saya lagi puasa Ramadan. Nah, mereka malah penasaran, cerita dong, jelasin ini gimana gitu. Terus kemarin juga, kantor saya di Paris, kemarin saya ada tugas ke kantor di Toulouse, di kota lain. Toulouse. Dan waktu itu bos saya juga ngajakin makan, saya bilang saya lagi puasa. Terus dia bilang, oh ya udah nggak apa-apa, saya keluar, saya cari makan, kamu di sini aja nyaman di ruangan saya gitu. Oke.
Terus saya bingung kan, lo enggak, ini kan ruangan Anda. Ibu aja yang di sini yang makan. Oh, enggak. Karena kamu lagi puasa, jadi kamu harus apa namanya, harus dijaga, harus lebih nyaman. Apapun yang kita bisa lakukan untuk membantu biar puasanya lancar, kita bantu gitu. Jadi ya itu saya tertuju juga gitu. Ya, beautiful story ya. Bagaimana sebenarnya Ya. ya mereka yang mungkin tidak familiar ya, tapi sangat menghargai Ya. dan itu juga tugas kita nantinya sebagai seorang muslim yang tentunya memberikan tadi contoh yang baik juga kepada mereka yang tidak mengerti bagaimana ajaran kita terkait Ramadan. Dan Maxine, mungkin kalau tadi Anda menyebutkan bahwa nanti malam ada buka puasa bersama di KJRI, berarti dengan kata lain kalau makan makanan Indonesia masih bisa lah ya didapatkan di Ramadan ini ya. Masih bisa. Gampang lah ya. Bisa. Okay. Tapi bedanya suasananya agak beda. Jadi gini, tadi kan aku bilang di sini minoritas. Jadi kalau di negara yang muslimnya mayoritas itu kita merasa Ramadan itu dirayakan. Oke. Kita rame-rame. Betul. Kalau di sini kan ya minoritas berarti nggak rame-rame gitu kan. Dan suasananya beda. Jadi yang agak kangen tuh ya kalau menuju maghrib itu kan di Indonesia sudah banyak ini tuh pilihan takjil gitu. Gorengan ya. Nah, kalau di sini nggak gitu. Iya, atau bikin sendiri di rumah. Gitu. Mungkin Buah, ya. Tapi di Prancis mungkin yang paling gampang croissant ya. Croissant. Iya, croissant. Croissant tapi yang fresh itu pagi. Kalau udah sore, kalau sore udah nggak fresh. Beda lagi. Oke, Maxine. Selain tadi, kalau kita bicara Ramadan tadi kan di negeri orang yang merantau seperti itu. Apa sih kalau Maxine secara personal yang dikangenin ketika Ramadan di tanah air? Keluarga, makanan, apa? Ya, yang kangen itu sih. Ya ini karena kita di TV ya, terus terang TV. Jadi kalau saya gini, jadi di kemarin tuh waktu sahur pertama kan masih bawa kebiasaan, jadi sambil sahur ya TV streaming. Loh ini udah jam berapa di Indonesia gitu? Aku nyari siaran-siaran yang sahur bareng nggak ada. Kan? Akhirnya ya udah aku. Ya, I know. Di rewind gitu. Somehow juga. Ya, karena acara TV sahur juga kadang ngangenin ya. Itu ngangenin banget ternyata. Udah gitu pas mau break juga gitu. Sambil nyiapin takjil ya streaming TV Indonesia, tapi kan jamnya beda gitu. Jadi ya di rewind dulu. Ya, akhirnya itu obat kangennya gitu. Oke, satu Maxine, mungkin kalau bicara mengenai presiden Presiden Macron. Bagaimana beliau melihat komunitas Islam? Kalau di US kan bagaimana Biden dan juga sebelumnya juga sering sangat memberikan ucapan, mengadakan buka puasa bersama di White House. Kalau di Prancis sendiri bagaimana Presiden Macron sebenarnya melihat Islam dan komunitas yang ada di Prancis? Oh, Islam dirangkul oleh Presiden Macron. Jadi nggak cuma di Istana Putih, nggak cuma di White House Amerika ada buka puasa. Di sini namanya Istana Élysée, Istana Presiden Prancis juga ada buka puasa. Dan bahkan bulan Februari kemarin, bulan sebelum Ramadan, itu komunitas Islam se-Prancis diterima di Istana Presiden oleh Presiden untuk membahas apa yang pemerintah bisa lakukan untuk lebih merangkul agama Islam di Prancis, untuk memfasilitasi pertumbuhan komunitas di Prancis. Baik. Dan juga sampai melihat misalnya di penjara itu bagaimana bisa ada tempat ibadah buat orang Muslim. Atau misalnya tentara, bagaimana tentara Prancis yang Muslim itu bisa dapat makanan halal. Jadi ya dari segi hak asasi manusia sangat diperhatikan. Baik, satu Maxime sebelum kita close discussion kita sore ini beautiful view ya, langsung Eiffel Tower with the sun on the top ya, glowing. Harapannya apa untuk Indonesia ya dari anak negeri rantau di Ramadan ini? Semoga ini dalam suasana Ramadan, semoga semakin banyak kaum Muslim Indonesia yang bisa berkunjung ke Prancis dan bercerita tentang keindahan Islam Indonesia, gitu. Karena Islam Indonesia itu Islam yang sangat unik ya, itu kan kita tidak di Indonesia itu kan kita tidak lahir Islam dulunya kan, kita menjadi Islam. Dibanding Islam di negara-negara Timur Tengah mungkin. Nah itulah keindahan yang bisa kita bawa ke sini, yang bisa kita bagikan. Gitu. Dan tentu di sini juga sebagai diaspora ya kami merasa ada panggilan
untuk menjadi duta Islam ya dalam tanda kutip. Karena orang bertanya apa itu puasa, apa itu sholat, ya kita jadi menjelaskan. Dan untuk menjelaskan kita jadi harus belajar lagi. Gitu. Nah, itu yang saya rasa berkah menjadi muslim minoritas di sini. Ya, karena kita pengen tadi barrier ketika orang bicara Islam, bicara Muslim, ya yang stigmanya ya yang banyak yang mungkin kurang baik. Tapi dengan adanya anak-anak Indonesia yang paham sekali bagaimana Islam dan ya tadi membawa pesan damai ya, itu yang ingin kita berikan bahwa Islam memang tadi sesuai namanya. Dan saya juga lupa bilang di sini juga kalau naik kendaraan taksi online misalnya, itu banyak yang ternyata keturunan Timur Tengah. Terus ya mereka kan kalau ngelihat nama Indonesia nggak semuanya pakai nama Arab gitu. Tapi ketika kita ngobrol cerita dari Indonesia, mereka langsung senang gitu. Oh, musulman monsieur, oui musulman, alhamdulillah gitu. Mereka langsung cerita, oh Indonesia Islam merveilleux, marvelous gitu. Ya mereka sangat kagum dengan Islam di Indonesia, tapi mereka bingung kok kurang diomongin di media gitu. Mereka bilang, oh ini apa orang Indonesia masih malu-malu gitu untuk ngomongin keindahan Islam Indonesia. Jadi mungkin itulah harapan saya agar Islam Indonesia bisa lebih dikenal di dunia dan bisa berkontribusi untuk perdamaian dunia. Amin. Karena hakikatnya sebagai Muslim memang harus menjadi agen perubahan ya untuk cinta dan kasih untuk semuanya. Terima kasih. Maxime, merci atas waktunya, sehat-sehat di sana ya. Merci beaucoup. Yes, enjoy Paris. Kapan kesini Mas Juno? Soon enough, next week maybe. Nah, Oke, terima kasih Maxime. Aku tunggu di bandara. Baik, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali, selamat menunggu buka puasa. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, terima kasih. Baik, dan pemirsa kita ke informasi berikutnya. Kita akan jeda dulu, tetap bersama kami di MNC News Now.